Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Bertemu lagi dengan kita semua. Semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala keinginan, diberkahi umur, dimasukin ke surga. Kita masuk ke video, apa itu binatang atau hewan? Tentu kita semua tahu bahwa hewan atau binatang atau satwa adalah organisme atau makhluk hidup yang mempunyai sel atau banyak sel yang membentuk kerajaan biologi animalia. Beruang madu tentu kita tahu tentangnya. 1. Beruang madu merupakan jenis paling kecil dari ke-8 jenis beruang yang ada di dunia. 2. Beruang ini adalah fauna khas Provinsi Bengkulu sekaligus dipakai sebagai simbol dari provinsi tersebut. 3. Beruang madu juga merupakan maskot dari kota Balikpapan. 4. Beruang madu di Balikpapan dikonservasi di sebuah hutan lindung bernama Hutan Lindung Sungai Wain. 5. Panjang tubuhnya 1,40 meter dan tinggi punggungnya 70 cm dengan berat berkisar 50-65 kg g. Bulu beruang madu cenderung pendek, berkilau dan pada umumnya hitam. Matanya berwarna coklat atau biru. Selain itu hidungnya relatif lebar tetapi tidak terlalu moncong. Jenis bulu beruang madu adalah yang paling pendek dan halus dibandingkan beruang lainnya. Berwarna hitam kelam atau hitam kecoklatan. Di bawah bulu lehernya terdapat tanda yang unik. Berwarna oranye yang dipercaya menggambarkan matahari terbit. Berbeda dengan beruang madu dewasa, bayi beruang madu yang baru lahir memiliki bulu yang lebih lembut, tipis, dan bersinar. Karena hidupnya di pepohonan maka telapak kaki beruang ini tidak berbulu sehingga ia dapat bergerak dengan kecepatan hingga 48 km per jam dan memiliki tenaga yang sangat kuat. Kepala beruang madu relatif besar sehingga menyerupai anjing, yakni memiliki telinga kecil dan berbentuk bundar. Beruang jenis ini memiliki lidah yang sangat panjang dan dapat dipanjangkan sesuai dengan kondisi alam untuk menyarikan madu dari sarang lebah di pepohonan. Selain itu, lidah yang panjangnya dapat melebihi 25 cm itu juga digunakan untuk menangkap serangga kecil di batang pohon. 6. Beruang madu memiliki penciuman yang sangat tajam dan memiliki kuku yang panjang di keempat lengannya yang digunakan untuk mempermudah mencari makanan. 7. Beruang madu lebih sering berjalan dengan 4 kaki dan sangat jarang berjalan dengan 2 kaki seperti manusia. Lengan beruang jenis ini cukup lebar dan memiliki kuku melengkung, serta berlubang yang memudahkannya memanjat pohon. Kuku tangan yang melengkung digunakan oleh beruang ini untuk menggali rayap atau semut dan sarang lebah. Beruang yang sedang mencari madu akan segera menghancurkan kayu yang masih hidup dan segar dan bahkan berusaha untuk menggaruk pohon yang kayunya keras. 8. Rahang beruang madu tidak proporsional karena terlalu besar, sehingga tidak dapat memecahkan buah-buah besar seperti kelapa. Gigi beruang ini lebih datar dan merata dibandingkan dengan jenis beruang lain. Gigi taringnya cukup panjang sehingga menonjol keluar dari mulut. 9. Habitat beruang madu terdapat di daerah hujan tropis Asia Tenggara. Penyebarannya terdapat di Pulau A. Kalimantan, B. Sumatera, C. Indochina, D. Cina Selatan, E. Burma, F. Semenanjung Malaya. Oleh karena itulah jenis ini tidak memerlukan masa hibernasi seperti beruang lain yang tinggal di wilayah 4 musim. Beruang madu pada masa lalu diketahui tersebar hampir di seluruh benua Asia. Namun sekarang menjadi semakin jarang akibat kehilangan dan fragmentasi habitat. 10. Beruang madu adalah binatang omnivora yang memakan apa saja di hutan. Mereka memakan aneka buah-buahan dan tanaman hutan hujan tropis, termasuk juga tunas tanaman jenis palem. Mereka juga memakan serangga, dan madu, dan burung dan binatang kecil lainnya. Apabila beruang madu memakan buah dan biji ditelan utuh, sehingga tidak rusak, setelah buang air besar, maka biji yang ada di dalam kotoran mulai tumbuh. Sehingga beruang madu mempunyai peran yang sangat penting sebagai penyebar tumbuhan buah berbiji besar, seperti cempedak, durian, lahung, kerantungan dan banyak jenis lain. 11.
Beruang madu aktif di malam hari atau disebut juga dengan makhluk nokturnal. Mereka menghabiskan waktu di tanah dan memanjat pepohonan untuk mencari makanan. Kecuali betina dengan anaknya, beruang madu umumnya bersifat soliter. Mereka tidak berhibernasi sebagaimana spesies beruang lainnya, karena sumber pakannya tersedia sepanjang tahun. Dalam satu hari seekor beruang madu berjalan rata-rata 8 km untuk mencari makanannya. Perilaku beruang madu yakni menggali dan membongkar juga bermanfaat untuk mempercepat proses penguraian dan daur ulang yang sangat penting untuk hutan hujan tropis. Beruang madu juga sangat berperan dalam regenerasi hutan, sebagai penyebar biji buah-buahan dan terkenal sebagai pemanjat pohon yang ulung. Sifatnya pemalu, hidup penyendiri, aktif di siang hari dengan kebutuhan wilayah jelajah yang luas. Di sebagian wilayah Lampung, beruang ini seringkali merusak gubuk petani dan mencuri jatah makanan seperti minyak goreng. Mereka juga dianggap hama dan ancaman, karena sering tidur di atas pohon durian dan mencuri buahnya. 12. Beruang madu tidak mempunyai musim kawin tetapi perkawinan dilakukan sewaktu-waktu, terutama bila beruang madu betina telah siap kawin. Lama mengandung beruang betina adalah 95-96 hari. Anak yang dilahirkan biasanya berjumlah 2 ekor dan disusui selama 18 bulan. Terkadang, beruang betina hanya terlihat dengan 1 bayi dan sangat jarang ditemukan membawa 2 bayi setelah masa kehamilannya. Hal ini sangat dimungkinkan karena beruang madu sengaja menunda perkawinan untuk mengupayakan agar bayi terlahir saat induk memiliki berat badan yang cukup, cuaca yang sesuai serta makanan tersedia dalam jumlah yang memadai. Beruang melahirkan di sarang yang berbentuk gua atau lubang pepohonan di mana bayi yang terlahir tanpa bulu dan masih sangat lemah dapat bertahan hidup. Bayi akan tetap tinggal di sarang sampai ia mampu berjalan bersama induknya mencari makanan. Bayi beruang madu diduga hidup bersama induknya hingga berusia 2 tahun dan kemudian mulai hidup secara mandiri. 13. Beruang madu telah dikategorikan sebagai binatang yang mudah diserang dan terancam kelangsungan hidupnya. Hal ini disebabkan oleh pengerusakan habitat yang berlangsung terus-menerus. Ancaman terbesar bagi beruang madu memang semakin hilangnya habitat yang berupa hutan hujan tropis. Termasuk diantaranya fragmentasi hutan dan degradasi hutan yang disebabkan oleh perilaku manusia, berupa pembalakan hutan secara liar serta penebangan hutan untuk keperluan perkebunan karet, kelapa sawit serta kopi. Ancaman lain bagi beruang madu adalah adanya perburuan, baik di kawasan perlindungan maupun di luar kawasan perlindungan. Bagian tubuh beruang madu seperti katung empedus serta cairannya banyak diperdagangkan secara gelap untuk memenuhi permintaan pasar pengobatan tradisional. Selain itu, konflik yang terjadi antara manusia dengan beruang madu terkait dengan perusakan wilayah pertanian juga merupakan ancaman bagi beruang jenis ini. Bencana alam seperti kebakaran hutan turut memengaruhi kelangsungan hidup beruang madu, karena berhubungan erat dengan kelestarian habitat serta ketersediaan makanan. Sumber referensi Wikipedia yang dimodifikasi. Terima kasih, mampir. Terima kasih, mampir.